Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian grounded theory design. Kami dari kelompok 6 terdiri atas 5 orang. Yang pertama yaitunya Ivana Syafarensya dengan NIM 1914040042, Lesgia Novita dengan NIM 1914040044, Susi Fitriyanti dengan NIM 1914040050, Musriyadi dengan NIM 1914040060, dan Salmia Simbolon dengan NIM 1914040067. Dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Baiklah, yang pertama kami akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik jenis-jenis penelitian grounded theory design. Untuk materi pertama yaitunya Lesgia Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lesgia Novita dengan NIM 1914040044. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan membacakan isi makalah kami, yaitu tentang pengertian grounded theory. Adapun di sini pendekatan grounded theory adalah metode penelitian kuantitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori dari kancah. Pendekatan pertama ini pertama kali disusun oleh 2 orang sosiolog, yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. Menurut kedua ilmuwan ini, pendekatan grounded theory merupakan metode ilmiah karena prosedur kerjanya yang dirancang secara cermat sehingga memenuhi kriteria metode ilmiah. Kriteria dimaksud adalah adanya signifikasi, kesesuaian antara teori dan observasi, dan dapat digeneralisasikan, dapat diteliti ulang, dan adanya ketepatan dan ketelitian, serta bisa dibuktikan. Teori dasar atau GT adalah suatu teori yang secara induksi peroleh dari pengkajian fenomena yang mewakilinya. Teori tersebut ditemukan, dikembangkan, dan untuk sementara waktu dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, analisis data yang menyinggung fenomena tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data, analisis data, dan teori berada di dalam hubungan timbal balik satu sama lainnya. Berikutnya yaitu tentang karakteristik penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu data utama bersumber dari pernyataan informan. Sumber data yang dijadikan dasar untuk teoritisasi adalah data yang berasal dari informan. Pernyataan langsung dari informan dianalisis dengan analisis coding agar menghasilkan teorisasi yang bermakna. Yang kedua yaitu penelitian proses aksi dan interaksi. Penelitian ini yang kedua yaitu tentang penelitian proses aksi dan interaksi. Penelitian ini meneliti sebuah proses aksi dan interaksi yang melibatkan beberapa individu di dalamnya. Dalam grounded theory, peristiwa atau fenomena yang akan digali sedangkan berlangsung selesai, dan Anda ingin meneliti peristiwa tersebut, maka pendekatan yang Anda akan gunakan tidak lagi grounded theory, namun memakai pendekatan yang lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena tersebut, oleh karena itu, pengumpulan data, analisis data, dan teori berada di dalam hubungan timbal balik satu sama lainnya. Berikutnya yaitu tentang karakteristik penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu data utama bersumber dari pernyataan informan.
Sumber data yang dijadikan dasar untuk teoritisasi adalah data yang berasal dari informan. Pernyataan langsung dari informan dianalisis dengan analisis coding agar menghasilkan teorisasi yang bermakna. Yang kedua yaitu penelitian proses aksi dan interaksi. Penelitian ini yang kedua yaitu tentang penelitian proses aksi dan interaksi. Penelitian ini meneliti sebuah proses aksi dan interaksi yang melibatkan beberapa individu di dalamnya. Dalam grounded teori, peristiwa atau fenomena yang akan digali sedangkan berlangsung usai, dan Anda ingin meneliti peristiwa tersebut, maka pendekatan yang Anda akan gunakan tidak lagi grounded teori, namun memakai pendekatan yang lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Fitriyanti dengan NIM 1914040050. Baiklah, saya akan mencoba melanjutkan materi dari rekan saya, yaitunya tentang karakteristik teori DCN. Lanjutannya yaitu yang ketiga, grounded teori perlunya kepekaan teoritis. Kepekaan teoritis atau theoretical sensitive merupakan syarat utama yang wajib dipunyai peneliti. Tanpa hal itu, penelitian grounded teori akan menghasilkan rumusan teori yang dangkal dan kurang bermakna, bahkan peneliti bisa gagal dalam merumuskan teori. Selanjutnya, grounded teori mengharuskan pembentukan proposisi. Grounded teori berbeda dengan pendekatan kualitatif lainnya yang tidak mengharuskan penyusunan proposisi. Selanjutnya, grounded teori mengharuskan perbandingan teori. Setelah Anda melakukan penelitian analisis data dan menyusun proposisi, maka diwajibkan untuk menyusun perbandingan teori. Selanjutnya ada tujuan penelitian grounded teori DCN. Salah satu tujuan dari grounded teori DCN adalah merumuskan suatu teori yang didasarkan pada gagasan konseptual. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samia Sidoa. Ini 19140404. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menerangkan mengenai tahapan penelitian grounded teori, di mana proses riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded teori terdiri dari beberapa tahap yang dilakukan secara simultan. Adapun tahapan tersebut yang dimulai dari tahapan perumusan masalah sampai penulisan laporan riset. Untuk yang pertama yaitu tahapan perumusan masalah. Perumusan masalah dalam riset grounded teori disusun secara bertahap. Perumusan masalah pada tahap awal sebelum dilakukan pengumpulan data adalah bersifat lebih luas atau lebih umum. Dengan maksud, rumusan masalah tersebut digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan mengumpulkan data. Setelah data yang bersifat umum telah dikumpulkan, kemudian rumusan tersebut semakin dipersempit dan lebih berfokus pada sifat data yang dikumpulkan dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun teori. Adapun ciri-ciri dari rumusan masalah dalam riset grounded teori yaitu yang pertama yaitu berorientasi pada pengidentifikasian fenomena yang diteliti, yang kedua berorientasi pada proses dan tindakan, yang ketiga mengungkap secara tegas mengenai objek yang akan diteliti. Untuk tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi proses untuk dipelajari. Menganalisis proses merupakan bagian penting dalam grounded teori. Yang dimaksud dengan analisis proses adalah pengaitan, urutan, tindakan atau interaksi kegiatan. Analisis ini terdiri dari penelusuran terhadap, yaitu yang pertama perubahan kondisi, kedua respon atau strategi aksi atau interaksi terhadap perubahan, ketiga konsekuensi yang timbul dari respon, dan keempat yaitu penjabaran posisi konsekuensi sebagai
sebagai bagian dari kondisi. Untuk tahap yang ketiga yaitu meminta persetujuan dan akses. Seperti halnya dengan semua studi penelitian, peneliti perlu mendapatkan persetujuan lembaga institusi peneliti, juga perlu untuk menghubungi seseorang dapat memberikan wawasan dalam penelitian yang dibahas. Pada tahap ini, peneliti perlu meminta persetujuan dalam pengumpulan data dan penelitian seseorang dalam tujuan penelitian. Yaitu selanjutnya tahapan keempat, yaitu melakukan penyampaian teoretik. Konsep yang menjadi kunci dalam penelitian grounded theory yaitu pengumpulan data sekiranya dapat membantu dalam mengembangkan atau menyusun teori yang dibuat oleh peneliti. Kelima, tahapan analisis data. Tahap analisis data dalam metode grounded theory ini dilakukan dalam bentuk pengkodean yang merupakan proses penguraian data, pembuatan konsep dan penyusunan kembali dengan cara yang baru. Untuk tahap yang keenam yaitu pengkodean data atau coding. Pengkodean coding dilakukan selama atau ketika proses pengumpulan data dilakukan sehingga dengan demikian peneliti dapat mengetahui data apa saja yang masih diperlukan berikutnya. Pada tahapan pertama, pengkodean terbuka, yaitu open coding, yaitu penelitian membentuk kategori-kategori awal informasi tentang fenomena yang diteliti dengan memilah data atau diperoleh dari wawancara, observasi, maupun catatan dan memo ke dalam jenis yang relevan. Di tahapan kedua yaitu pengkodean poros atau ASIO coding. Peneliti memilih salah satu dari kategori yang ada dan memposisikannya sebagai inti fenomena yang sedang diteliti. Di tahapan ketiga yaitu pengkodean selektif atau selective coding, di mana peneliti menulis sebuah teori dari saling terkaitan seluruh kategori dalam axial coding. Selanjutnya yaitu tahap ketujuh yaitu menggunakan pengkodean selektif dan mengembangkan teori. Pengkodean selektif ini yaitu sudah diterangkan tadi di tahapan ke-6. Akhir dari proses pengkodean yaitu atau coding yaitu melakukan pengkodean selektif, dan hanya yang benar-benar yang dapat membantu mengembangkan teori. Selanjutnya yaitu tahapan ke-7 yaitu menggunakan pengkodean selektif dan mengembangkan teori. Akhir dari proses pengkodean atau coding yaitu melakukan pengkodean selektif, di mana pengkodean selektif tadi sudah saya terangkan pada tahapan ke-6. Dan itu hanya yang benar-benar dalam pengkodean selektif ini yang dimuat yaitu yang benar-benar yang dapat membantu mengembangkan teori. Perumusan teori juga bisa mencangkup penyempurnaan paradigma yang terdapat pada ASIO coding dan menyajikan sebagai sebuah model atau teori bagi proses yang diteliti. Peneliti dapat mempresentasikan teorinya dalam sebuah jajaran proposisi atau subproposisi. Tahapan ke-8 yaitu validasi teori. Dalam grounded theory, validasi teori merupakan bagian aktif dari proses penelitian. Sebagai contoh yaitu sewaktu melakukan perbandingan konstan dalam tahap pengkodean terbuka, peneliti melakukan pemeriksaan silang keabsahan hubungan antara data dan kategori-kategori yang muncul melalui proses triangulasi. Selanjutnya yaitu tahap ke-9, tahap penyimpulan. Tahap penyimpulan pada riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory tidak didasarkan pada generalisasi, tapi lebih ke spesifikasinya. Riset grounded theory dimaksud untuk membuat spesifikasi terhadap yang pertama yaitu kondisi yang menjadi sebab terjadinya suatu fenomena. Yang kedua, tindakan atau interaksi yang merupakan respon terhadap kondisi tersebut.
Yang ketiga, konsekuensi yang timbul dari tindakan atau interaksi tersebut. Selanjutnya yaitu tahap yang ke-10, yaitu penulisan laporan penelitian. Struktur laporan penelitian grounded teori sangat tergantung pada desain yang digunakan. Jika desain yang digunakan adalah pendekatan sistematik, laporan penelitian relatif mirip dengan struktur laporan penelitian kuantitatif yang mencakup bagian-bagian perumusan masalah, metode penelitian, analisis, dan diskusi, dan hasil penelitian. Mungkin hanya sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut kepada materi selanjutnya. Kurang salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanasa Farencia, NIM 19140042 dari Tadis Matematika B BP 19. Saya dari kelompok 6. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu teknik pengambilan data atau grounded theory design. Pada teori ini, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara yang pertanyaannya tidak terstruktur, yang melalui interview yang dikenal dengan istilah unstructured interview. Suatu wawancara tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden, di mana pewawancara hanya mempunyai rencana pertanyaannya atau hal-hal dan sebuah topik yang akan dipertanyakannya. Baiklah, hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musriyadi, NIM 1914040060. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang teknik analisis data grounded theory design. Menurut LRG, teknik analisis data grounded theory agar penelitian itu sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan proses penelitian itu berjalan dengan sistematis, teratur, dan terencana, maka teknik analisis dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu identifikasilah tema-tema dari data yang dikumpulkan secara induktif dari tema-tema besar menjadi tema yang kecil. Yang kedua yaitu tiap tema maupun kelompok dapat dibuat kode. Yang ketiga yaitu ajukan pertanyaan kunci seperti siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti, dari visi, misi, tujuan, struktur sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu petakan secara visual faktor yang terkait atau melatar belakangi dan diakibatkan oleh sesuatu hal. Selanjutnya, kemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan dalam penelitian. Kemudian, identifikasi untuk kelanjutan penelitian tersebut. Dengan melakukan tahapan dari teknik analisis data tersebut, maka penelitian akan berjalan dengan sistematis, teratur, dan tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.